para ulama benar-benar semangat dalam rihlah. Maka kalau mereka sudah sampai di level antar lintas negeri dan negara, kenapa kita yang satu kota aja masih susahnya minta ampun terkadang? Lalu apa manfaatnya? Apa keutamaannya? Yang pertama, baca penjelasan Al-Imam Mulaqari bahwa hukumnya sunnah, dan sunnah dapat pahala. Dan salah satu pahalanya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Yang kedua, ini diambil dari penjelasan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Rihlah fi Talabil Hadis. Dengan kita melakukan rihlah atau datang ke kajian, kita datengin dalalatan ala irtifa'i qadril ilmi wa ului manzilati ahli. Itu membuktikan kita meninggikan derajat sebuah ilmu dan memuliakan derajat ahli ilmu. Dan kalau ini bukti kita memuliakan dan meninggikan derajat ilmu, maka kita harus kembali ingat surat Al-Mujadilah ayat berapa? 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Di antara faedahnya, barang siapa yang memuliakan ilmu, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Jelas beda, orang yang jalan dengan yang hanya nonton itu beda, dimuliakan dan ditinggikan. Dan poin yang ketiga, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, wa husni tawadu' liman yultamasu minhu wa yu'khadhu anhu. Dan ini membuktikan ketawaduan kita di hadapan guru kita atau sosok yang kita belajar dengan dia. Jadi ini bukti bahwa kita tawadu di hadapan Allah, lalu di hadapan ahli ilmu atau orang yang kita belajar melalui beliau. Hukum tidak tertulis, yang kecil datang ke yang besar, yang muda datang ke yang tua. Makanya kan pas lebaran open house-nya ngumpulnya di rumah siapa? Orang tua gitu loh. Begitu orang tua meninggal, di rumah siapa? Yang paling bungsu? Enggak, yang paling tua. Kakak kita yang paling tua itu tempat ngumpul. Itu hukum yang enggak tertulis, itu penting. Disinilah urgensi dari datang langsung. Karena begitu kita datang, kita membuktikan langsung bahwa kita ini lebih kecil, lebih rendah. Kita ini kerdil. Dan ilmu itu mulia. Kita jaga marwah ilmu pada saat yang sama. Dan itu penting. Marwah ilmu itu harus dijaga, hadirin. Karena kan ilmu itu tidak lain, tidak bukan qala Allah dan qala Rasul, firman Allah dan hadis Nabi SAW. Kita punya kewajiban besar untuk menjaga marwah firman Allah dan hadis Nabi SAW. Tugas kita bukan hanya belajar, tapi memuliakan. Belajar tanpa memuliakan itu nggak cukup, hadirin yang dirahmati oleh Allah.